Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dita Rufka Nafisa, NPM 0623016241 dari Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Unikal. Di sini saya akan menjelaskan tentang advokasi kesehatan. Apa itu advokasi? Advokasi merupakan suatu upaya pendekatan atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak terkait, sehingga sepakat untuk memberi dukungan terhadap pembangunan kesehatan. Tujuan dari advokasi sendiri yaitu yang pertama, membentuk pemahaman dan kesadaran terhadap suatu masalah. Yang kedua, mengubah sistem, lembaga, program, atau kebijakan agar responsif terhadap suatu kebutuhan. Menolak kelompok yang ditolak oleh suatu lembaga atau sistem pelayanan, melakukan tindakan nyata untuk mencari solusi masalah, menguatkan kemampuan komunitas dan organisasi masyarakat untuk mengadvokasikan hak dasar dan kepentingan publik. Selanjutnya untuk sasaran advokasinya itu ada pemangku kebijakan, yaitu mereka yang membuat kebijakan publik pada masing-masing tingkat administrasi pemerintah dengan maksud agar mereka menyadari bahwa kesehatan merupakan aset sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Manfaat dari advokasi itu sendiri yaitu yang pertama, meningkatkan peran masyarakat dalam menerapkan program kesehatan. Yang kedua, mendukung program kesehatan masyarakat. Yang ketiga, memengaruhi kebijakan dan dukungan untuk program kesehatan. Jadi nanti kalau misal kita mengadvokasi kepada pemangku kebijakan itu bertujuan untuk memengaruhi dan untuk mendapatkan dukungan tentang program kesehatan. Yang keempat, memberikan informasi tentang pengetahuan kesehatan masyarakat terkini, membantu masyarakat memahami hak-hak dan pilihan mereka, membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang tepat, memengaruhi pengambilan keputusan dan penentu kebijakan pemerintah, dan yang terakhir memengaruhi kegiatan yang akan dilakukan. Metode menyiapkan bahan untuk advokasi yaitu 1. Melakukan penelitian dan pengumpulan data. Biasanya mengumpulkan data yang valid dan terpercaya untuk mendukung argumen dalam advokasi. Jadi sebelum melakukan advokasi itu sebaiknya kita mempunyai faktanya dulu, mempunyai datanya dulu yang memperkuat argumen. Yang kedua ada penyusunan argumen yang kuat. 3. Pengembangan pesan advokasi, menyusun pesan yang efektif dan mudah dipahami oleh audiens. Yang keempat, penyusunan media dan alat komunikasi supaya komunikasinya itu lebih dapat dipahami gitu. Yang kelima, membangun aliansi dan dukungan. Tujuannya untuk advokasi itu kan untuk mencari dukungan dari berbagai pihak untuk memperkuat materi advokasi. Yang keenam, ada memantau dan revisi. Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam melakukan advokasi, yaitu dengan identifikasi masalah. Masalah perlu dirumuskan berbasis data atau fakta agar keputusan dibuat berdasarkan informasi yang tepat dan benar. Analisis kelompok sasarannya itu buat siapa, dan yang ketiga menyiapkan bahan informasi. Yang keempat, merencanakan teknik kegiatan bisa melalui pendekatan formal maupun informal. Dan yang kelima, memantau dan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai tercapainya tujuan serta memperbaiki strategi advokasi yang masih kurang. Jadi nantinya kalau semisal ada advokasi lagi itu bisa lebih baik. Berikut selanjutnya yaitu contoh advokasi di bidang kesehatan. Di sini misalkan itu mengamanyakan stunting kepada mereka yang mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan, yaitu dibuat untuk segera melakukan kebijakan supaya bisa menekan angka stunting yang masih tinggi di Indonesia melalui program yang akan mereka lakukan, yaitu bisa dengan kegiatan intervensi gizi untuk mencegah dan menurunkan stunting secara lintas sektor. Bupati atau wali kota selaku pemimpin juga dapat membentuk yang nantinya akan bertanggung jawab supaya bisa terintegrasi dan bisa terlaksana dengan baik program-program yang akan dilaksanakan untuk menekan angka stunting di Indonesia. Terima kasih untuk yang udah mendengarkan dan yang udah nonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.